aturan formal yang berkenaan dengan pelanggaran pornografi. Oh ya, tadi kita koordinasi ya terkait dengan laporan kita tanggal 16 November. Tapi perlu kita sampaikan, tadi kita ke MUI dulu, Majelis Ulama Indonesia, koordinasi terkait dengan aturan formal yang berkenaan dengan pelanggaran pornografi dan porno aksi ya, yang dilakukan oleh saudara WS. Nah tadi setelah itu kita ke Mabes Polri ya. Barangkali ini adalah salah satu tindak lanjut dari laporan kita karena pihak WS belum ada konfirmasi ataupun permohonan maaf sampai hari ini. Nah maka dari itu kita koordinasi penambahan berkas bukti surat, salah satunya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 ya, apa 278 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Nah itu salah satu bukti surat. Di samping tanggal 16 November kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan bukti elektronik, yaitu gambar dan video. Nah hari ini adalah kelengkapan berkas. Nah, terus tadi ada update lagi mungkin dari ya, sebagaimana kawan-kawan penyidik menyampaikan bahwa pada tanggal 16 November kan kita diminta menunggu itikat baik atau tabayun dari seorang WS ini, apakah dia mengklarifikasi atau permohonan maaf, sehingga dikasih waktu 3 kali 24 jam. Nah waktu itu sudah habis ya, karena hari Sabtu kan terakhir, Sabtu malam, maka hari ini Senin kita mendatangi Mabes Polri. Nah sebelum itu kan kita ke Majelis Ulama Indonesia dulu terkait dengan apakah ada syariat Islam yang dilanggar. Nah ternyata memang itu adalah merupakan perkara yang haram karena di fatwa MUI 287 ya, 287 tahun 2021 tentang pornografi dan porno aksi, itu salah satu adalah yang dikatakan sebagai porno aksi yang diharamkan. Maka itu merupakan alat bukti untuk memperkuat terkait dengan laporan kita. Nah, sebagaimana mestinya ya biasanya akan terus diproses hukum. Kemudian ya kita lihat nanti proses yang berjalan ya. Mungkin akan dipanggil paksa atau akan ada panggilan dulu? Ya biasanya belum ya. Ini kan baru ya. Paling yang biasa ikut prosedur ya 14 hari kerja diproses. Kemudian nanti kita sebagai pelapor dipanggil, apa maksud laporan dan lain-lain. Nah setelah itu baru akan dipanggil sebagai terlapor. Tapi ada jangka waktu itu ya, mungkin ada jangka waktu, pace waktu itu, jikalau dia ada itikat baik, ya barangkali nanti bisa diadakan LJ ya, restoratif justice atau seperti apa nanti kita lihat. Karena bagaimanapun juga kita sempat tadi ngobrol sama kawan-kawan MUI terkait dengan divisi hukum dan HAM. Mereka bilang lebih baik mengedepankan persuasif terkait dengan persoalan ini, karena bagaimanapun juga ini mungkin kelalaian dari pihak WS. Tapi bagaimanapun juga kan kita sudah memberi dia waktu 3 hari untuk mengklarifikasi dan mohon maaf, ternyata memang itu tidak ditanggapi. Ya artinya penegakan hukum kami pikir adalah langkah yang fair ya untuk melakukan perbuatan ini agar tidak terulang kembali. Tapi gimana sih pendekatan apa yang sudah dilakukan pada yang bersangkutan, Pak? Ya pada prinsipnya kita enggak melakukan apa-apa karena dia yang menurut kami adalah salah. Maka dari itu sebetulnya dia yang harus konfirmasi ke kita, atau tidak perlu ke kita pun tidak masalah. Dia cukup langsung sampaikan ke publik melalui media atau melalui apa gitu kan, khususnya kepada masyarakat Palu ya, untuk meminta maaf dan klarifikasi. Karena ini kan hal yang sering berulang ya. Sudah beberapa banyak public figure yang sering melakukan hal-hal yang menyeleneh ini. Nah, maka dari itu ini peringatan bagi para public figure, karena kawan-kawan MUI juga bilang sebetulnya harusnya public figure itu harus peka ya terkait dengan persoalan yang ada di Palu, karena baru saja terjadi musibah tsunami, maka jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Maka dari itu tragedi di Palu harus betul-betul dijadikan sebagai pelajaran. Nah maka barangkali murka yang maha kuasa salah satunya adalah hal-hal yang seperti ini. Bang, gimana sih MUI tadi bereaksi menerima mungkin kemarahan dari anak-anak Palu, pemuda-pemuda Palu, itu gimana sih reaksinya? Mungkin tambahan ada. Ya syukur alhamdulillah karena tadi MUI menerima kita dengan baik, langsung diterima oleh anggota bidang hukum dan HAM MUI.
dan mereka membenarkan bahwa sesuai dengan fatwa MUI itu bahwa membuka baju itu dengan segala batasannya kan haram bagi umat Islam. Nah, seperti itu, dan mereka memang merespon baik karena termasuk MUI menyadari bahwa psikologi orang Sulawesi Tengah itu dengan kondisi Palu yang kemarin itu memang masih sampai hari ini masih terasa. Malahan Wasekjen MUI menyampaikan tadi bahwa kalau bisa si terduga si terlapor ini tinggal di Palu dulu merasakan bagaimana kondisi psikologi orang Palu yang hari ini pernah kena musibah itu. Seperti itu. Jadi optimisme untuk melanjutkan kasus ini karena ada dukungan dari MUI gitu? Iya. Ya sudah pasti, artinya bahwa karena kita ini umat Islam ya, termasuk si terlapor juga beragama Islam, otomatis aturan agama kita sama. Yang dimaksud aurat yang mana, yang apa, yang sebagainya. Lagi-lagi saya ulangi karena ini berawal dari kondisi orang tua yang hadir menonton, yang banyak datang ke kami ke forum untuk gimana caranya ini barang bisa terproses dengan baik. Paling tidak bahwa penegak hukum bisa jalan dengan baik sesuai dengan relnya. Kalau memang ada unsur pidana, kenapa tidak? Silakan diproses. Tetapi MUI kami juga sepakat dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia. MUI berpandangan bahwa Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan rahmat. Rahma apa itu? Kasih sayang katanya. Mengedepankan kasih sayang. Jikalaupun si Widi mau minta maaf secara terbuka, monggo mari kita terima kan. Seperti yang disampaikan MUI tadi, seperti contoh kayak Bang Hotman Paris ya kan. Siapa lagi, Andre Taulani yang katanya sempat difasilitasi oleh MUI untuk menyampaikan permohonan maaf ke publik. Saya rasa bisa kami jelaskan kepada masyarakat anggota forum kami, termasuk masyarakat Sulawesi secara umumnya. Seperti itu. Tapi ada langkah yang mau diambil MUI dalam kasus ini? Ya pasti, MUI tadi sudah menyampaikan akan mengambil langkah singkat, paling dalam waktu cepat. Mereka kan ada prosedur juga di MUI. Dia rapat seperti bagaimana modelnya, kami serahkan ke internal MUI. Yang jelas kami dari forum lewat kuasa hukum saya juga sudah memberikan aduan laporan terkait adanya adanya kejadian ini. Kami sudah masukkan laporan ke MUI juga memberikan. Ini masih proses ya Bang ya? Iya, ya, masih proses. Ya tadi MUI bilang bahwa kita menunggu konfirmasi dari pihak WS ya untuk mengklarifikasi dan memohon maaf ke publik, khususnya masyarakat Palu. Kemudian kedua, MUI siap memfasilitasi kalau memang dibutuhkan untuk melakukan tabayun atau klarifikasi atau permohonan maaf ke publik. Pada intinya MUI terbuka itu karena bagaimanapun juga langkah persuasif adalah hal yang harus dikedepankan, kata MUI tadi. Dan kita tidak keberatan kalau memang itu di maunya. Tapi kan barang tentu kan tidak bisa harus hanya pihak Widi saja kan atau WS kan, tapi kan ada pihak kita juga. Nah kalau kedua belah pihaknya sudah sepakat ya pasti itu bisa diadakan ya klarifikasi bersama. Kalau tidak ya tetap proses hukum dijalankan. Gitu. Nah untuk update kasus 89 minggu lalu terkait Pak dan teman-teman infonya saya juga mau penambahan bukti dan update untuk pemanggilan. Ya kalau Net 89 sejauh ini kan sudah ada 8 tersangka ya, 1 meninggal. Dan kita juga sudah menyampaikan surat kepada Pak Kapolri, CQ itu Pak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus terkait dengan permintaan kita agar 7 orang ini untuk ditahan supaya ada kepastian hukum dan tidak ada terulang lagi yang meninggal dunia atau melarikan diri. Kemudian kedua permintaan kita adalah supaya 134 terlapor ini termasuk 5 orang public figure ini untuk dicegah atau dicekal berangkat ke luar negeri. Kenapa? Supaya proses hukum dapat berjalan dengan baik. Nah kemudian terkait dengan lanjutan, saya diinfokan bahwa besok kita sebagai pelapor dipanggil untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan apa yang maksud dan tujuan disampaikan laporan ini. Nah, selanjutnya mungkin selama baru dipanggil Atta dan teman-teman. Iya, prosedurnya mestinya begitu. Tapi karena mereka sudah ada etikat baik dan proaktif, maka mereka hadir datang
termasuk Kevin, kemudian dan lain-lain. Hanya memang Atta Halilintar sama Adi Perkasa belum dipanggil secara resmi, maka dari itu perlu untuk diklarifikasi karena Atta Halilintar merupakan nominal yang cukup besar, 2,2 M, yang diduga menerima hasil kejahatan dari Reza Paten. Berarti nanti setelah Bang baru infonya penyidik akan memanggil. Iya, emang prosedurnya harus begitu ya, pelapor dulu, setelah itu baru terlapor. Kapan Bang tuh? Oh besok ya setelah Besok pelapor, nanti ya mungkin pekan depan atau kapan itu bisa dipanggil. Nanti kita sampaikan lagi. Sejauh ini untuk pengembalian kerugian Ya kita nggak tahu, karena kalau terkait public figure kan yang sudah disita itu benananya ya, tali ikat kepala Atta itu seharga 2,2 M sama sepedanya Taki Malik ya. Tapi kan kita nggak membutuhkan itu, kita membutuhkan terkait dengan uang itu, karena yang hubungan hukumnya itu antara Reza Paten sama Atta Halilintar atau Taki Malik kan ada aliran dana milik klien kita atau nasabah Net 89 yang masuk ke Reza Paten kemudian diserahkan ke Atta Halilintar melalui lelang. Maka dari itu bisa untuk diambil mestinya disita adalah si Atta harus mengembalikan uang itu, termasuk si Taki Malik. Kemudian yang kedua kan terkait dengan lelang ini kan melanggar peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2016 tentang pelelangan online. Jadi di situ disebutkan lelang online itu bisa melibatkan pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah melalui perusahaan persero. Nah, kalau dia tidak melalui itu, maka pemerintah tidak dapat PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kalau dia melalui itu, maka pemerintah mendapatkan PNBP. Kalau pemerintah nggak mendapatkan PNBP, itu kan berpotensi merugikan keuangan negara. Maka dari itu kita ingatkan Atta Halilintar dan Taki Malik, jika mereka nggak mengembalikan itu, ya kita akan melapor ke KPK ya terkait dengan apakah ini ada unsur terkait dengan merugikan keuangan negara jika seseorang atau badan hukum tidak membayar PNBP terkait dengan proses pajak ini. kapan tuh Bang? Ya maka kita masih menunggu, sebetulnya kita sudah lama ya menunggu Atta untuk konfirmasi, muncul di publik menyampaikan bahwa seperti ini, tapi kan dia tidak muncul sama sekali. Maka kalau tidak muncul artinya kita harus memproses yang lebih membuat dia agar mengklarifikasi. Ya salah satunya dugaan tindak pidana korupsi, apakah seseorang atau badan hukum yang tidak membayar PNBP bisa dikenakan dengan Undang-Undang Tipikor? Apakah bisa dikatakan dia merugikan keuangan negara atau tidak? Nah, kalau dia tidak mau hadir dan menyampaikan fakta yang sebenarnya, maka langkah itu pasti akan kita ambil. Kapan tuh Bang rencananya? Ya kita tunggu ya beberapa hari ini. Kalau nggak ada setelah kita di BAP sebagai pelapor, kemudian dia dipanggil, kalau nggak ada konfirmasi dan mengembalikan uang itu, selagi dia tidak mengembalikan uang itu, saya pikir kita berhak untuk melapor dia ke KPK terkait dengan berpotensi merugikan keuangan negara. Proses lelang terbuka itu ada PNBP-nya? Iya, kalau baca peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2016 tentang pelelangan online, itu kan dapat melalui pemerintah atau pihak swasta. Nah, karena dia melalui pemerintah atau pihak swasta, maka yang pelelang itu wajib memberikan PNBP terhadap pemerintah. Nah, karena dia tidak melalui pemerintah atau tidak melalui perusahaan persero yang diizinkan oleh pemerintah, artinya dia melelang langsung, maka kan pemerintah tidak mendapatkan PNBP itu. Maka dari itu, karena pemerintah tidak mendapatkan PNBP, maka berpotensi merugikan keuangan negara karena nggak ada penghasilan dari PNBP. Maka dari itu kita lihat, lapor ke KPK apakah ini bisa dikenakan atau tidak, ataukah memang tidak bisa dikenakan. Maka itu yang jadi soal. Kan penyidik sudah menyita barang, jadi Iya. bukan dananya itu dengan Iya, sepeda, sepeda. bukan uangnya, Iya. sepedanya. Berarti kan nanti disita dia. Pasti dari kasus Indra Kents bahwa Iya. semua barang bukti disita dan dikembalikan ke negara dan korban sempat protes karena nggak dikembalikan ke Iya. korban. Itu gimana? Apa sudah diterangkan? Ya kalau Indra-Kents itu kan dia diduga itu skemanya skema judi ya, judi online ya. Sehingga memang di undang-undang kita undang-undang hukum pidana kan judi kan perbuatan yang tidak dibenarkan, diharamkan. Maka dari itu tidak ada hak pemerintah untuk mengembalikan kepada korban karena itu spekulatif kan, naik turun. Maka dari itu memang menurut kami ya sudah benar putusan pengadilan terkait dengan proses Indra Kents itu ya, binomo itu ya, karena itu berpotensi memang menurut hakim kan itu adalah judi online. Maka dari itu memang
tidak bisa diganti kerugian kepada korban. Beda konteks sama DNA Pro, kemudian sama Net 89. Kali ini kan murni investasi dengan skema Ponzi sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan kan pasal 105, 106. Itu skema Ponzi kan dilarang. Nah, kemudian kan terkait dengan Undang-Undang ITE mempromosikan sehingga merugikan konsumen. Nah, itu bisa dikembalikan kepada hak korban. Nah, salah satunya adalah itu ke LPSK. LPSK itu kan punya kewenangan untuk mengembalikan hak restitusi. Hak restitusi salah satunya terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Di samping ada narkoba, terorisme, kemudian anak, perempuan, dan lain-lain. Salah satunya tindak pidana pencucian uang. Nanti dari LPSK itu hasil hitungan LPSK berkoordinasi dengan audit internal Mabes Polri sehingga diketahui berapa jumlah kerugian korban. Nah, dari situlah mereka koordinasi 3 lembaga ini dengan jaksa untuk pada saat dakwaannya itu dimasukkan samping untuk sanksi pidana kurungan penjara juga terkait dengan ganti rugi korban. Salah satunya adalah restitusi. Sekaligus tadi berkas juga udah disampaikan juga, Pak. Berkas terkait Kapan ATA yang net kapan sudah? Oh, kalau berkas kan sudah lama. Kemudian bukti surat segala macam sudah kita sampaikan. Besok kita akan dipanggil, diperiksa di BAP sebagai pelapor ya. Nanti di situ ya Net 89 besok dipanggil sebagai pelapor dan kita akan menyampaikan apa-apa saja terkait dengan persinggungan dengan 5 public figure ini. Nah, setelah itu kan baru nanti mereka dipanggil secara resmi kan. Nah, maka dari itu ya kita harap mereka proaktif, kemudian mereka kooperatif. Nah, terkait memang lelang online ini kan menjadi concern juga karena kita berharap mereka mengembalikan uang itu, bukan barang itu, termasuk yang DNA Pro ya. Seperti Ivan Gunawan dulu kita lapor 6 bulan yang lalu kan dia balikin uangnya, sama Rizky Bilar itu dibalikin juga uangnya. Nah, maka terkait dengan Net 89 yang bersinggungan sama public figure khususnya Atta sama Taki Malik yang menerima hasil kejahatan dari Reza Paten sebagai tersangka saat ini harus dikembalikan. Ya kalau tidak ya kita proses. Ya, salah satunya minta Mabes Polri untuk memanggil, bisa dikenakan dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ya kalau tidak upaya lain yang kita untuk memaksa dia mengembalikan itu kita akan mengarahkan ke KPK. Apakah ada dugaan tindak pidana korupsi yang sehingga merugikan keuangan negara? Salah satunya negara tidak mendapatkan PNBP dari hasil lelang dengan total 2,2 M, mungkin PNBP-nya nggak tahu berapa itu dihitung buat negara gitu. Untuk seluruh terlapor ya, Ya, khususnya si Atta sama Taki Malik ya, sampai hari ini kan mereka belum mengembalikan uang itu. Dan mereka pun kan tidak bisa belum membuka ke publik. Kalau memang itu untuk kepentingan ibadah, buka dong ke publik. Kemana saja ibadahnya, seperti apa aliran dananya, kan ada hitung-hitungannya. Nah, kalau sampai hari ini mereka hanya mengaku sudah dialihkan untuk bangun masjid, bangun tahfiz Quran dan lain sebagainya, tapi mereka nggak bisa menunjukkan buktinya, artinya kan patut diduga uang itu tidak dialihkan untuk amal ibadah. Maka itu harus dikembalikan dan ya paling tidak mereka muncul ke publik, sampaikan. Ya, maaf nih Bang, lagi ke tadi yang pencekalan luar negeri. Ya. Emang bisa ya Bang ya ambil langkah itu pencekalan ke luar negeri kalau ya? Oh ya, jadi soalnya kan mereka belum jadi tersangka Bang. Pencekalan itu tidak harus orang jadi tersangka ya. Nanti baca aja di Dirjen Imigrasi itu disebutkan yang nomor 60 di peraturan Dirjen Imigrasi itu disebutkan tahun 2020 itu disebutkan salah satu pasalnya. Jadi usulan untuk orang supaya dicegah itu bisa melalui tracking dari Dirjen Imigrasi, kemudian bisa melalui laporan dari masyarakat, bisa melalui laporan dari Mabes Polri, penegak hukum, jaksa dan lain-lain. Tidak mesti dia status tersangka. Kalau dia berpotensi melarikan diri, dia bisa disampaikan ke Dirjen Imigrasi, dikasih waktu 6 bulan supaya tidak keluar negeri. Nanti bisa diperpanjang menjadi 6 bulan. Jadi total 1 tahun. Nah, maka dari itu ya tergantung subjektif dari penyidik dan juga dari Dirjen Imigrasi. Apakah mereka termasuk public figure ini berpotensi melarikan diri sehingga menghambat proses penyelidikan ataukah tidak. Nah, menurut kami menghambat proses penyidikan karena sampai hari ini kan belum ada status tersangka. Itu kan bisa berpotensi melarikan diri. Kemudian 134 orang ini termasuk public figure, statusnya pun hanya sebagai saksi kan. Dan mereka bisa berpotensi melarikan diri. Maka dari itu ya harus diambil langkah tegas, paling tidak dihalangi dulu, dicegah dulu supaya jangan ke luar negeri, supaya proses penegakan hukum berjalan dengan baik, dengan fair,
dengan adil sehingga kita tahu nanti ujung muara ini kemana gitu. Satu lagi, tadi balik lagi ke Widi Vera, mau nanya dong kalau LK udah diterima berarti LK-nya itu nomor berapa ya? Nah, memang terkait dengan laporan polisi pada saat tanggal 16 November, kan kita sudah sampaikan ke kawan-kawan penyidik koordinasi. Nah, mereka sampaikan, Bang, lebih baik itu untuk disampaikan dulu ke Widinya untuk permintaan maaf, agar ini tidak terburu-buru. Nah, setelah itu, setelah itu kita ke MUI dan menyampaikan terkait dengan persoalan itu. Ternyata MUI satu nada dengan kawan-kawan Mabes Polri. Kita tunggu dulu klarifikasi dari WS, kemudian nanti apakah dia menanggapi atau tidak. Nah, kan sampai hari ini tidak, maka hari ini pun kita sudah masukin berkas baru, ada tanda terima terkait dengan berkas bukti surat ya, bukti surat terkait dengan fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Nah, maka dari itu sebagai salah satu alat bukti surat. Nah, nanti kita masukkan juga salah satu fatwa ketua bidang hukum ya sebagai keterangan ahli untuk memperkuat apakah ini ada delik atau tidak. Tapi celah untuk bidang apa masih terbuka atau bagaimana nih? selagi belum naik ke proses P21 sebelum dakwaan bisa saja. Jadi emang Restoratif Justice kan diatur oleh Kapolri sama Jaksa Agung. Kalau emang itu berpotensi dia sudah ada etikat baik dan demi keselamatan umat, kita nggak jadi soal. Simpel aja sebetulnya. Sudah kita masukin berkas, ini itu proses. Ya biasanya 14 hari. Nanti ya tunggu aja. 89 nanti tunggu aja. Nanti kita dipanggil sebagai pelapor, kemudian baru dia dan segala macam lah.